pandemi seperti ini, alangkah baiknya kalian tetap menjaga kesehatan ya, salah satunya dengan tidak lupa sarapan yang bergizi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadir semua tidak ini? Hadir semua ya. Sebelumnya kita buat yel-yel dulu ya, biar kalian semangat. Kita buat yel-yel dulu. Nanti kalau ibu bilang bahasa Indonesia, kalian jawab luar biasa. Yes, 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 gitu ya? Ya, paham ya? Oke, kita mulai. Bahasa Indonesia luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Masih ingat tidak kita sebelumnya belajar tentang apa? Ada yang ingat? Tentang teks prosedur. Ya, jadi berkaitan dengan teks prosedur juga kita nanti akan belajar tentang teks juga, yaitu teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya ya, ibu beri soal pretest, kalian kerjakan sebisanya saja. Silakan dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Sudah? Ya, jadi kalian sudah mengerjakan tadi soal pretest ya. Jadi nanti akan kita ketahui kemampuan kalian sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran ya. Baik, kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah di sini kalian mampu untuk menentukan struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Potensi dasarnya menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis struktur teks laporan hasil observasi yang dibaca, kemudian menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca. Nah, kita ke materi ya. Yang pertama adalah struktur teks laporan hasil observasi, atau di situ ibu singkat LHO ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu berisi informasi umum seperti nama latin, asal usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Kemudian yang kedua deskripsi bagian ya, berisi perincian dari hal yang dilaporkan seperti ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah simpulan, yaitu berisi ringkasan umum tentang hal yang dilaporkan. Sifatnya boleh ada, boleh tidak, ya. Nanti di sini ibu berikan contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di sini yang kedua adalah aspek kebahasaannya. Aspek kebahasaannya itu ada dua. Yang pertama kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi penjelasan dan batasan dari arti sebuah istilah. Kalimat definisi biasanya ditandai dengan kata adalah atau merupakan. Contohnya, kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Bisa juga kucing merupakan hewan dari kelas mamalia. Jadi di sini ada kata merupakan. Yang kedua adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat pengiring dari kalimat definisi.
Kalimat ini membuat pembaca seolah-olah melihat objek yang dilaporkan. Kalimat deskripsi biasanya berisi ciri khusus suatu objek. Contohnya, kucing memiliki penglihatan yang cukup tajam, yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Jadi ini adalah deskripsi dari kucing tadi, ya. Atau bisa jadi seperti kebanyakan predator lain, kedua mata kucing menghadap ke depan, menghasilkan persepsi jarak dan mengurangi besarnya bidang pandang. Dia bisa melihat di dalam kegelapan seperti itu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, di sini Ibu berikan contoh teks deskripsi tentang sampah, tuh tumpukan sampah ini ya. Ini kalau kalian di sini pernah lihat di mana tumpukan sampah seperti ini? Pernah lihat nggak? Di Pasar Mulia Asri. Ada kan tumpukan sampah, kalau kalian lewat sana tuh baunya luar biasa. Ya. Nah, di sini ada teks laporan hasil observasinya. Oke. Nah, oke. Dah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Baik, kalau tidak ada, kita akan membuat kelompok diskusi. Nanti di situ kalian tugasnya adalah mengamati teks. Kemudian kalian nanti menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, ya. Baik, untuk menentukan kelompoknya, kita mulai berhitung ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, berarti yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 sampai yang kelompok terakhir, ya. Ini sudah membentuk kelompok masing-masing, sudah ada 4 kelompok. Jadi di sini Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja. Silakan nanti di situ ada teks laporan hasil observasinya. Silakan kalian baca. Kemudian kalian tentukan struktur dan aspek kebahasaannya. Paham ya? Silakan kalian berdiskusi. Kelompok 3 dan yang terakhir kelompok. Ya, silakan selamat berdiskusi ya. masing-masing kelompok perwakilan untuk membacakan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, ya. Paham ya? Baik, untuk kelompok 1 silakan siapa yang mau membacakan berdiri. Ya. Struktur teks laporan hasil observasi. Pernyataan umum.
terdapat pada paragraf 1, yaitu kucing adalah hewan jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Hewan ini juga termasuk ke dalam golongan karnivora, yakni hewan pemakan daging. Deskripsi. Kelompok 1 sudah mencari struktur teks laporan hasil observasinya. Silakan siapa kelompok lain yang ingin menyanggah? Baik, kalau tidak ya Ibu beri tekanan lagi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kalian, jadi untuk pernyataan umum itu adalah berisi informasi umum, ya. Biasanya terdapat pada paragraf 1. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Kemudian ada deskripsi bagian. Tadi sebagian sudah paham ya. Deskripsi bagian adalah di sini ada di paragraf 2, 3, 4. Jadi ada 3 paragraf berisi deskripsi bagian. Kemudian untuk aspek kebahasaannya tadi sudah dipresentasikan kelompok 2 dan 4 ya, hampir sama. Untuk kalimat definisi di sini ada di kalimat pertama. Kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Dari sini ada kata adalah. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Sudah paham? Paham. Baik. Silakan ini dirapikan lagi kursi dan mejanya. Silakan kerjakan soal post-test terlebih dahulu. Jadi di sini nanti akan tahu kemampuan kalian sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran, ya. Sudah ya? Sudah, baik. Ibu ambil lagi. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran, siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini? Teks laporan hasil observasi terdiri dari pernyataan umum. Pembahasan meliputi kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3, yaitu pernyataan umum, ya, kemudian deskripsi bagian dan kesimpulan. Kesimpulan ini boleh ada, boleh tidak. Kemudian untuk aspek kebahasannya itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Beri tugas, ya. Silakan di rumah kalian amati lingkungan sekitar kalian, silakan diamati, ya. Caranya bagaimana untuk observasinya, untuk penelitiannya kalian bisa cari di ilmiahnya apa ya, gitu ya. Kemudian dari jenis apa ya, itu bisa, ya, untuk menambah referensi. Paham? Paham tugasnya? Kalian tulis menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Setelah pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Senang ya. Jadi di sini kalian sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita pulang, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu.